Okay, Tashi Dila Amitovo. Oh, there's at least I thought somebody is missing. Okay, so today is of Uttaratantra studies. We Asanga meditate and study and work for Asanga meditating on 12 Jadi ini adalah sesi ke-12 dari pembelajaran Uttaratantra, di mana pengajaran ini yang dikerjakan atau dipelajari dan dilatih oleh Asanga selama 12 tahun. Jadi Master Asanga membutuhkan waktu 12 tahun untuk bisa melihat Buddha Maitreya. Dan kita cukup angka yang kita lakukan ya 12 sesi dengan 12 tahun ini hampir berdekatan, mirip ya. Jadi ada kesamaan ya. Master Asanga 12 tahun, kita 12 sesi. Kemudian Rinpoche mengatakan selamat karena sudah menyelesaikan 12 sesi, karena ini adalah pencapaian yang luar biasa. Yang pertama adalah karena pengajaran ini sangatlah jarang sekali, sangatlah langka sekali. Kemudian yang kedua adalah kita mampu menyelesaikan seluruh sesi, 12 sesi ya. Biarpun kita baru menyelesaikan untuk 12 sesi, kita hanya mampu menyelesaikan hingga wajra poin yang keempat dari 7 wajra poin. Jadi ketiga wajra poin lainnya akan dipelajari di sesi yang lain. Page 174, we are not there, but we will go back. But I just wanted to kind of point it out this stanza first. It's nothing whatsoever is to be removed. Not the slightest thing is to be added. Truly looking at truth. Truth is sin. When sin, this is a complete liberation. So Buddha said all sentient beings has Buddha nature. And what is that Buddha nature? Then that Buddha nature is itself, its essence is enlightenment. It has all the enlightenment qualities as primordial nature, its own nature, yeah. And so there's nothing has to be, and also at the same time, it doesn't has any stain or defect or any kind of problems or suffering or obscuration, anything. It's in a nature. That's why there's Buddha nature, that Buddha nature or your true nature. Your true nature, Jadi silakan buka halaman 174. Kita memang belum mempelajari sampai ke sana, namun Rinpoche ingin menjelaskan sesuatu yang ada di halaman 174. Jadi tidak ada apapun yang harus dihilangkan, bahkan tidak ada sedikit pun yang harus ditambah. Dengan sebenarnya melihat ke dalam kebenaran itu terlihat. Ketika terlihat, maka ini adalah pencerahan ataupun ini adalah pembebasan yang seutuhnya. Jadi Rinpoche di sini mengatakan, Buddha mengatakan semua makhluk memiliki sifat dasar atau bibit kebuddhaan, di mana di dalam sifat dasar tercerahkan ini memiliki kualitas-kualitas tercerahkan yang ada di dalamnya. Jadi kualitas-kualitas yang tercerahkan ini sebenarnya adalah sifat dasar kita, di mana pada saat yang sama sifat dasar ini tidak bernoda, tidak ada cacat, tidak ada penderitaan. Tidak ada halangan-halangan adalah sifat alaminya atau sifat yang sebenarnya.
Untuk itulah tidak ada hal yang perlu dihilangkan ya, atau dilenyapkan dari sifat dasar tersebut, dan juga tidak ada hal sekecil apapun yang perlu ditambah ke dalam sifat dasar kita. Kemudian apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah dengan sebenarnya melihat ke dalam kebenaran itu sendiri, dengan melihat dengan benar, ya, melihat dengan benar, dengan sesuai pada kebenaran itu sendiri. Ketika kebenaran itu terlihat, realita yang sebenarnya terlihat, maka inilah yang disebut sebagai pembebasan yang seutuhnya, atau mencapai nirwana, dengan kata lain mencapai dharmakaya, terbebas dari seluruh penderitaan. Karena penderitaan bukanlah sifat dasar kita yang sebenarnya, bukanlah realita yang sebenarnya. Namun pembebasan, kebahagiaan, kedamaian, kebijaksanaan, dan seluruh kualitas-kualitas pencerahan, termasuk 10 kekuatan, itu merupakan sifat dasar yang pada dasarnya sudah ada di dalam batin kita. Itu adalah sifat dasar batin kita yang sebenarnya. Jadi ayat di halaman 174 menjelaskan tentang inti dari sifat dasar kebuddhaan itu. Oh yeah, so if that's nature, if then what it mean? Nothing whatsoever to be removed. Here it says, but before it said advantageous obscurations must be removed. Now it says need to be removed. Then what it means? What is the two different meaning is nothing whatsoever is to be removed. Jadi di halaman selanjutnya apa yang dimaksud dengan tidak ada yang harus dihilangkan. Tapi sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya disampaikan bahwasannya ada noda yang sifatnya sementara, ya, atau halangan-halangan batin yang sifatnya sementara, itu harus dihapuskan. Kemudian sekarang dikatakan tidak ada yang harus dihapuskan. Jadi maksudnya apa? Sebentar bilang ada, sebentar bilang tidak ada. Jadi di sini maksudnya adalah tidak ada hal yang harus dihilangkan dari sifat dasar batin kita. Sebelumnya kita menggunakan perumpamaan, yaitu apa namanya? Matahari. Ya, jadi matahari memiliki sifat dasar berkilau, kemudian tanpa noda. Jadi tidak ada hal yang perlu dihilangkan dari matahari tersebut, karena sifatnya sudah tanpa noda dan berkilau bercahaya. Jadi seperti itulah, ya, sifat dasar dari batin kita. Namun karena kita memiliki halangan-halangan batin yang sifatnya sementara atau noda mental yang kita ilustrasikan sebelumnya sebagai awan, ya. Jadi awan ini juga tidak benar-benar ada. Jadi sifatnya muncul sementara. Inilah yang menciptakan masalah sehingga kita mengalami penderitaan dan samsara. Jadi setelah bait yang tadi, di bait selanjutnya di halaman 174 dikatakan bahwasannya elemen itu sendiri, ya, tanpa tanpa noda yang sementara tersebut, di mana cirinya adalah mereka sepenuhnya terpisah. Jadi sama sifat dasar kita sendiri, ya, sifat dasar batin itu sendiri, sifatnya adalah sunyata, ya. Jadi tidak memiliki kualitas-kualitas halangan batin, ya. Kemudian halangan-halangan batin yang sifatnya sementara itu, mereka adalah terpisah seperti matahari yang terpisah dengan si awan. Mereka tidak bukan satu. Jadi mereka adalah dua hal yang terpisah. Jadi matahari memiliki sifat cerah, terang, itu adalah sifat dasarnya, sehingga tidak ada hal yang perlu ditambah, tidak ada hal yang perlu dihilangkan dari sifat matahari yang kilau bercahaya tersebut. Sama dengan sifat dasar kebuddhaan kita yang memiliki kualitas dari kebijaksanaan, kebahagiaan, kedamaian, kemudian kemudian kebahagiaan, dan melampaui kualitas-kualitas lainnya. Jadi sifat dasar tersebut dengan sifat dasar batin kita dengan
Itu apa? Inseparability. Sifat dengan halangan batin kita adalah dua hal yang terpisah. Mereka bukanlah satu kesatuan. So what we are talking about is what we are, who we are, where we come from, what is our problem, how problems can be solved, and especially what is temporary problems solved. We know how to do that, but if there is an ultimate solution, and what we should believe in our life, what is the meaning of life, and then if there is why actually we like happiness, and why we don't like suffering, and how we can remove suffering, even if that's possible, where the suffering come from, where the happiness come from, and if happiness can, we like happiness, but if that can be achieved, and if that can be achieved, how? Jadi kita sering bertanya, siapakah kita, dari mana kita berasal, kemudian apa masalah kita, bagaimana masalah ini bisa diselesaikan, kemudian apa yang harus kita yakini dalam kehidupan, apa makna kehidupan, kenapa kita menyukai kebahagiaan, kenapa kita tidak menyukai penderitaan, kemudian dari mana kebahagiaan dan penderitaan ini berasal, kemudian jika kebahagiaan bisa dicapai, bagaimana caranya, seberapa banyak itu bisa dicapai, berapa batas yang bisa dicapai. Jadi kita semua mencari kebahagiaan yang sejati. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini ditanyakan setiap orang setiap harinya. Jadi di dalam pengajaran ini ya jawaban ini dijelaskan. So you desire to be happy, and you want to be free from suffering. That is part of your nature. You see, that's because of true nature. There's a true nature of yourself is awaken, enlightenment, and it's peace. So happiness, peace, and awaken, enlightenment, all that is the true nature of yourself. That's why you always, you desire to be happy, because that's part of nature. And then obscuration, you don't like to suffer. Suffering is not part of nature. And then but also, suffering. Then the suffering comes from, but the suffering is also the temporary and impermanent, and not truly existed. Why? Because its cause is not truly existed. What is the cause of suffering? Is advantageous, that obscuration of your, something that is called advantageous, that obscured your nature. But that obscure, like your true nature is like sun. Sun, like sun has a luminosity, and it's bright, it's hot, and all that is its nature. But then a cloud, there's a cloud. This cloud is not sun's nature. Similar like that, our true nature of mind is obscured by advantageous obscuration. That obscuration is not truly existed, but in temporarily there it's impermanent, and that's why suffering is impermanent, and its cause is impermanent, and both cause and effect, cause of suffering and effect to suffering, both can be removable, and it's temporary. Temporary means it's removable, comparing to the true nature, and all that. Happiness, peace, and enlightenment, unconditional compassion, all that
nature, reality, primordial nature. So that is not something you can remove, or you can last, or it can be disappeared. It's part of the true reality, true nature. But where our suffering comes from, even we have our nature, true nature is on all that enlightenment, nature and happiness, but the suffering arises because since our nature, true nature is obscured by that temporary obscuration, mental stance. Jadi jika kita memutuskan untuk bahagia, kemudian ingin terbebas dari penderitaan, ini merupakan sifat dasar kita. Jadi sifat dasar kita adalah kita tidak menginginkan penderitaan. Yang kita inginkan adalah tercerahkan, kedamaian, kebahagiaan, dan pencerahan. Inilah sebabnya mengapa kita menginginkan untuk bahagia. Namun halangan batin kita membuat kita menderita, dan kita tidak menginginkan penderitaan, karena penderitaan bukanlah bagian dari sifat dasar kita yang sebenarnya. Sifat dari penderitaan jugalah sifatnya sementara, tidak kekal, tidak benar-benar ada. Karena penderitaan itu tidak benar-benar ada, itu disebabkan karena sebabnya juga tidaklah benar-benar ada, di mana sebab dari penderitaan ini sifatnya adalah sementara, sifatnya menghalangi sifat dasar kita. Jadi sifat dasar kita ini bagaikan matahari, berkilau, terang, memiliki rasa panas. Ini adalah sifat dasar kita, sama seperti matahari. Dan awan atau halangan-halangan batin kita bukanlah sifat dasar kita yang sebenarnya. Namun sifat dasar ini terhalangi atau tertutupi oleh halangan-halangan batin yang sifatnya adalah sementara, tidak kekal, di mana keduanya sebab dan akibatnya, sebab dan akibat dari penderitaan ini adalah tidak kekal, bisa dihilangkan sementara, Jadi sifat dari penderitaan dan sebabnya ini adalah tidak kekal dan sementara. Sedangkan sifat dasar dari batin kita adalah kebalikannya. Kemudian kebahagiaan yang tanpa syarat, kedamaian tanpa syarat, dan welas asih tanpa syarat adalah sifat dasar kita yang sebenarnya. Ini tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah musnah, tidak akan pernah bisa dilenyapkan. Namun dari mana asalnya penderitaan ini? Jadi biarpun kebahagiaan ini adalah sifat dasar kita, namun sifat dasar ini terhalangi oleh halangan-halangan batin. Kita sudah mempelajari tentang 9 analogi yang berbeda, 9 contoh, di mana di pertemuan sebelumnya kita mendapatkan 9 contoh. Yang pertama atau 9 perumpamaan, yaitu bunga teratai yang membusuk, kemudian lebah, kemudian sekam, sekam atau kulit yang menutupi padi. Kemudian ini adalah ketiga contoh ini atau ketiga analogi ini merupakan analogi untuk mereka yang terlahir di alam dewa, jadi mereka yang terlahir di alam dewa atau alam dewa yang mereka memiliki kemarahan, kemudian atau kebencian, kemudian kecemburuan, Jadi Rinpoche memberikan contoh sama seperti gunung berapi. Jadi ada 2 jenis gunung berapi. Gunung berapi yang benar-benar aktif dan gunung berapi yang sudah tidak aktif tetapi masih bisa menciptakan air panas dan sebagainya. Sudah tidak ada lavanya, tapi masih bisa menciptakan hal-hal seperti itu. Jadi di alam dewa mereka memiliki kecenderungan batin yang mungkin kebencian dan kecemburuan itu tidak benar-benar aktif, namun mereka memiliki kecenderungan batin yang seperti itu. Jadi ketiga analogi pertama yaitu halangan-halangan batin yang dimiliki oleh mereka yang terlahir di alam dewa. Namun bukan berarti manusia tidak memilikinya. Namun di sini mengacu kepada alam dewa. Jadi seperti yang pertama yaitu lotus, bunga teratai yang membusuk, ini menggambarkan kemelekatan. Di sini bunga lotus yang terlihat mungkin dari luar terlihat cantik, terlihat menarik, namun memiliki unsur jelek di dalamnya, busuk, kemudian berbau.
Ya, jadi dari yang terlihat cantik, menarik, kemudian berubah menjadi begitu jelek. Ya, jadi dari awal hingga akhir, ya ini adalah penderitaan. Terlihat cantik di awal, namun ujung-ujungnya busuk, kemudian berbau busuk dan menjadi busuk. Jadi ini adalah bagian dari jeleknya. Ya, kemudian yang kedua adalah lebah. Jadi lebah menggambarkan kebencian ataupun kemarahan. Jadi tugas dari lebah adalah menjaga madunya. Sedangkan ketika orang-orang berusaha mengambil madu, maka lebah ini akan menyengat. Mereka rela mati, mereka membiarkan hidupnya berakhir, karena setelah menyengat, lebah biasanya langsung mati. Jadi lebah ini menggambarkan kebencian ataupun kemarahan yang kita miliki. Jadi yang dimiliki oleh mereka yang terlahir di alam dewa. Jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah kulit padi ataupun sekam. Jadi sebelum kita makan berasnya, padi itu kan dibungkus oleh sekam atau dibungkus oleh kulitnya. Jadi kita tidak bisa melihat beras, ya, tidak bisa melihat beras pada awalnya. Pertamanya kita harus dulu membuka kulitnya. Jadi seperti itulah kita tidak bisa melihat realitas yang sebenarnya karena itu tertutupi oleh kulit kebodohan kita. Jadi analogi sekam ini adalah untuk kebodohan. Jadi sama seperti sekam. Jadi 9 contoh yang berbeda adalah untuk 9 level halangan batin yang berbeda pula yang menutupi sifat dasar kita. Namun kabar baiknya adalah semua hal itu bisa dihilangkan jika kita mengikuti ajaran Buddha. Begitu kita menghilangkan hal tersebut, maka sifat dasar kita akan terungkap dan selamanya kita akan memiliki kebahagiaan, kedamaian tanpa syarat, kemudian perlindungan, welas asih, dan kita menjadi perlindungan, sumber perlindungan untuk semua makhluk hingga samsara benar-benar kosong. Jadi Buddha mengatakan semua orang, setiap makhluk bisa mencapai pencerahan karena setiap makhluk memiliki potensi untuk mencapainya. Itulah yang disebut sebagai sifat dasar kebuddhaan. Jadi inilah tujuan akhir dan tujuan tertinggi kita untuk mencapai kebahagiaan sejati, kemudian kebijaksanaan dan welas asih tanpa syarat. Jadi tidak ada yang terhebat, ya, tidak ada yang lebih hebat daripada pencapaian Dharmakaya. Jadi jawaban-jawaban ini menjelaskan ataupun menjawab semua pertanyaan yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jika kita ingin, misalnya kita mengatakan saya ingin mengetahui kenapa saya memiliki penderitaan, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dari pembelajaran yang sudah kita pelajari. Kita bisa menghubungkannya dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana sifat dasar kebuddhaan tersebut, sifat dasar kita yang sebenarnya dari awal sudah bersama kita setiap saat. So that's why also some teachings say Dhammakaya is our mind, nature of true reality of our mind is Dhammakaya, Pranjana Paramita, Mahamudra. Buddha nature and clear light nature of mind, yeah, and then awakened mind, yeah. All that is simply your or our, our mind, nature of our own mind is there. So, which means Buddha is in. Our own mind is actually enlightenment, Dhammakaya, Buddha. Buddha is there. Buddha is our own mind is Buddha. So first, that is we have to understand that, and then if we understood that, then if our true nature of our mind itself is Dhammakaya, awakened mind, Samyaka Sambuddha is there, all the enlightenment qualities there, then how I can experience this my true nature instead of experiencing samsara, So how I can
actually reveal, directly experience my Dhammakaya and how I can be free from this samsara, and then the confusion state of, samsara, confused, samsara state of suffering. And then that is simply then we, how to say, we meditate on our nature of mind. Simply we, how to say, meditate means meditating on the nature of mind. Nature of mind means we all have mind, right? We all have a mind. That mind is that mind. What is that mind means? Thinking that what is that mind? That awareness, that is mind. Then sometimes you meditate means being just being open and being aware of that very mind awareness, and then let's it be like 100% kind of honest and authentic. Be honest to yourself. Don't fabricate. Don't create like this. It should be that. 100% like not fabricate it. Be honest with yourself. Be like natural. And when you think, give ideas and emotions and thoughts, and that is you fabricate it, create it, right? That is not reality. Reality is you have to just. Jadi di beberapa pengajaran dikatakan Dharmakaya adalah batin kita, ya, atau batin kita adalah Dharmakaya, Prajna Paramita, Maha Muda, sifat dasar Kebuddhaan, atau batin yang berkilau bercahaya, atau batin yang tersadarkan. Jadi semua itu adalah sifat dasar dari batin kita, yang dimana artinya adalah batin kita adalah Buddha. Jadi pertama kita harus mengerti hal itu, kemudian yang kedua adalah jika sifat dasar kita yang sebenarnya adalah Dharmakaya ataupun Samyak Sambuddha berada dalam batin kita, bagaimana untuk bisa mengalaminya, merasakan pengalaman-pengalaman itu. Jadi bagaimana kita bisa mengungkap atau mengalami secara langsung, terbebas dari samsara, terbebas dari kebingungan atau penderitaan. Jadi kita bermeditasi pada perenungan sifat dasar batin yang sebenarnya. Kita bermeditasi pada sifat dasar dari batin kita. Karena kita semua memiliki batin, ya. Jadi di dalam batin mungkin sedang berpikir, apa itu batin? Sebenarnya itulah batin kita yang sedang berpikir, apa itu batin? Itulah batin kita. Dengan memiliki kesadaran, kemudian terbuka, kemudian sadar akan batin, ya, membiarkan batin tersebut apa adanya, 100% jujur pada diri kita sendiri, ya, tidak membuat-buatnya, tidak menciptakannya, tidak sengaja kita buat-buat, ya, atau kita tidak memikirkan konsep-konsep atau bentuk-bentuk pikiran atau emosi-emosi perasaan, tidak membuat-buatnya dengan sengaja. Jadi itulah yang disebut sebagai bermeditasi dengan perenungan batin, ya. Kita tidak bisa menciptakan realitas, ya. Kalau kita menciptakan itu artinya bukan sebuah realitas. Jadi sifat dasar Kebuddhaan ini adalah sifat dasar kita yang sebenarnya tidak pernah berubah meskipun kita terlahir di neraka atau kita mencapai Kebuddhaan. Ia tidak pernah berubah. Jadi cobalah untuk membiarkan batin sebagaimana adanya, apapun yang muncul, sadarilah sehingga kita bisa mengerti atau memahami aspek batin yang lebih mendalam. Jadi tanpa menghilangkan kekotoran batin ataupun kilesa, maka kita tidak akan bisa mengalami Dharmakaya, tidak akan bisa mencapai Dharmakaya tanpa menghilangkan atau melenyapkan kilesa. Jadi Rinpoche tadi memberikan contoh, ya, beliau menjentikan jarinya, ya. Jadi ketika beliau menjentikan jarinya di waktu yang begitu singkat, ya, beliau mengatakan coba lihat ke dalam batin kita. Apakah ketika beliau menjentikan jari kita bisa melihat batin kita? Jika kita tidak bisa melihat atau mengalami batin kita, ya, tidak bisa melihat batin kita, artinya kita
tidak punya batin ya, kita adalah patung ya. Jadi di momen yang begitu singkat tersebut ya, ketika 1 detik misalnya, tidak ada waktu untuk memikirkan hal yang lain, tidak ada waktu untuk sedih, senang, karena waktu begitu pendek. Kita tidak punya waktu untuk membuat batin kita, tidak bisa mengada-ngada batin kita karena waktu yang begitu singkat. Jadi ketika dalam 1 detik tersebut kita bisa melihat batin kita, itu adalah realita yang sebenarnya ya, karena waktunya begitu pendek, tidak ada waktu ya, tidak cukup waktu untuk membuat batin kita. Jadi jika kita bisa melihat batin kita ya 1 detik, kenapa tidak bisa melihat 2 detik? Kalau bisa 1 detik, kenapa tidak bisa 2 detik, 3 detik? Kenapa nggak bisa kita perpanjang? Nah, jadi Rinpoche mengatakan contoh itu tidak ada di dalam Uttaratantra, namun beliau mendapatkannya dari guru silsila Mahamudra. Jadi berdoalah kepada atau membuat doa permohonan kepada para guru yang tercerahkan seperti Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Gampopa, Karmapa atau ke-84 Mahasida untuk memohon kepada guru memberikan kita berkah sehingga kita bisa memahami sifat dasar batin kita yang tak terlahir. Jadi rasa bakti sangatlah membantu ya. Jadi ketika kita bisa merasakan sedikit mengalami pengalaman batin kita, maka kita akan gembira, kita ingin melakukannya lagi dan lagi sehingga kita bisa candu ya. Jadi ada 2 hal, ada hal baik, ada hal buruk. Kalau hal buruk sangat mudah sekali kita bisa kecanduan, tapi untuk hal-hal baik belum tentu demikian. Jadi ketika kita bisa mengalami sifat dasar batin kita yang sebenarnya, meskipun hanya sedikit saja, itu akan membuat kita ingin bermeditasi lagi dan lagi sehingga kita bisa memiliki progres ataupun peningkatan hingga akhirnya kita mencapai level di mana untuk menghilangkan halangan-halangan ataupun yang kita sebut sebagai awan, yang kita ilustrasikan sebagai awan. Jadi dalam proses tersebut sangatlah penting memiliki rasa bakti dan welas asih. Ya, jadi hanya mengerti secara langsung, secara intelektual itu tidak akan begitu efektif. Jadi kita memerlukan rasa bakti terhadap seluruh guru silsila termasuk Buddha sendiri. Kemudian yang kedua, kita perlu memiliki dan mengembangkan welas asih kepada semua makhluk. Bermeditasilah seperti itu. Ya, jadi Rinpoche mengatakan apa yang disampaikan ini tidak ada di dalam teks Uttaratantra. Okay, so you kind of roughly know what is the nature of mind. If we we are introduced correctly, kind of recognize where to focus when we meditate. Yeah, when we meditate on that. Before I give you example, clear nature, that mind, unfabricated mind. You know, sometime in the Mahamudra term is used ordinary mind. Ordinary means original, very original, you know, unfabricated mind. That is, what is that? Before example, very short one like that. So if you focus, just simply being aware and with clarity and aware of that, then that is meditation, most profound meditation. Then that is what you to be aware, what you to be mindfulness of reality, true reality. Otherwise, you don't know what to be mindfulness. You don't know even what is true reality, where to focus. How you can be mindfulness for what? You can be mindfulness of everything or anything, but that's normally also we kind of mindfulness, right? When you are driving, you know where to go, and your mindfulness like this. Especially mindfulness of police coming. Oh, no, it says when you are driving, no, I just made a joke. The mindfulness of police. What I'm trying to say is when you know where to focus on, what to meditate on, what to be mindfulness of, that true reality, ordinary nature of mind, yeah.
ordinary mind, an unfabricated mind. Yeah. Then, when you know that you are being mindfulness and focusing on that, then maybe sometimes of course thoughts comes. There's many thoughts comes, and then you think, oh, thoughts coming, and now I cannot focus. It's interrupting. Then you kind of forcefully stop thoughts. So that is wrong also. Don't stop thoughts forcefully. Thoughts comes. That's nature. It's like a wave comes from ocean. You cannot stop forcefully wave. The wave. But if you look carefully, wave. Baik, jadi secara singkat ya, kita mengetahui apa sifat dasar dari batin kita. Jika itu diperkenalkan dengan benar, di mana kita harus fokus. Ya, jadi di mana kita harus fokus adalah kita fokus pada sifat dasar batin yang jelas atau batin yang tidak dibuat-buat. Jadi di dalam istilah Mahamudra biasanya disebut sebagai batin yang asli. Apa itu yang dimaksud dengan batin yang asli atau batin yang tidak dibuat-buat? Seperti Rinpoche menjentikan jarinya di satu momen yang begitu pendek, kita harusnya menjadi sadar, memiliki kejelasan, ya kita menyadari batin dan memiliki kejelasan ya pada batin tersebut. Itulah yang disebut sebagai meditasi yang mendalam. Kemudian bagaimana untuk bisa memiliki kesadaran dan perhatian penuh pada realitas yang sebenarnya. Jadi kalau kita tidak mengetahui realitas yang sebenarnya, maka bagaimana untuk memiliki perhatian penuh pada realitas tersebut? Karena kita tidak tahu realitas yang sebenarnya itu adalah apa. Jadi perhatian penuh sama seperti mungkin ketika kita sedang mengemudi, ya kita memberikan perhatian penuh, kita mencoba untuk memberikan perhatian penuh dengan di mana letak posisi. Di mana polisi tersebut, ya. Jadi ketika kita bermeditasi, ya kita perlu tahu pada apa kita harus bermeditasi atau kemana perhatian penuh itu harus dikerahkan. Jadi perhatian penuh tersebut dikerahkan kepada batin yang tidak dibuat-buat. Ya, jadi mungkin kita sudah mengetahui hal tersebut ketika kita bermeditasi, tentu saja akan banyak bentuk-bentuk pikiran yang datang. Kemudian kita merasa kita tidak bisa fokus dan kita berusaha atau dengan sengaja menghentikan atau menghalangi bentuk-bentuk pikiran tersebut. Itu juga adalah hal yang salah. Kemudian bentuk-bentuk pikiran yang datang itu adalah hal yang alami, ya. Sama seperti kita tidak bisa menghentikan ombak di samudra luas. Kalau kita melihat dengan perhatian penuh, sebenarnya ombak tersebut adalah bagian atau sama dengan samudra luas. Mereka bukan dua hal yang berbeda. Namun jika kita tidak mengetahui hal ini, maka kita melihat ombak sebagai hal yang menyebalkan. Ya, jadi kita juga tidak disarankan untuk melanjutkan bentuk-bentuk pikiran. Jadi yang perlu kita lakukan adalah melihat esensi dari bentuk-bentuk pikiran tersebut, di mana esensi dari bentuk-bentuk pikiran ini tak bukan adalah batin itu sendiri. Jadi dan bentuk-bentuk pikiran memiliki esensi yang sama. Ketika batin sadar, ya, maka kita akan mengetahui bentuk-bentuk pikiran yang muncul, kemudian ada perasaan dan sebagainya. Namun jika kita melihatnya dengan hati-hati, dengan perhatian penuh, kita bisa menyadari bahwasannya esensi dari bentuk-bentuk pikiran, perasaan dan yang lainnya adalah sama dengan batin. Jadi ketika kita sedang bermeditasi, bentuk-bentuk pikiran datang, yang perlu kita lakukan adalah melihat esensi atau melihat sifat dasar dari bentuk-bentuk pikiran itu. Jadi tidak peduli ya seberapa buruknya atau seberapa marahnya atau seberapa cemburunya, maka itu tidak akan memberikan efek, ya. Malah pada saat yang sama kita bisa mentransformasikan atau mengubah hal-hal tersebut ke dalam kebijaksanaan dan kesadaran. Jadi duduk seperti itu, itulah yang disebut sebagai bermeditasi. Namun jika kita tidak bisa melakukan hal tersebut, maka kita bisa
fokus pada nafas ya, ataupun pada hal-hal kecil, benda kecil atau rupang yang berada di hadapan kita. Namun jika kita dapat melakukannya, maka ini adalah meditasi yang mendalam. Jadi meditasi adalah untuk melihat realitas yang sebenarnya, sehingga realitas yang sebenarnya itu menjadi lebih jelas. Kita bisa melihat realitas tersebut semakin jelas, dan pada akhirnya kita bisa melihat segala hal memiliki realita yang sama. Kemudian ketika kita sudah mempelajari tentang kebenaran, mana yang benar, kita tidak perlu lagi mempelajari tentang mana yang tidak benar atau mana yang bukan kebenaran. Sama seperti kita sudah bisa melihat bel, ya tadi Rinpoche memegang bel, jika kita bisa melihat bel itu dengan jelas, ya kita tahu itu adalah bel, maka kita tidak perlu melihat hal lain yang bukan bel. Kita tidak perlu mengecek, oh ini bukan bel, itu bukan bel, karena kita sudah tahu mana yang merupakan bel. Jadi ketika kita melihat pada realita yang sebenarnya, apa itu kebenaran, maka hal lainnya ataupun noda-noda yang sifatnya sementara yang bukan kebenaran, itu juga bisa terlihat. Kita sudah mengetahuinya secara langsung. Kita mengetahui bahwa itu bukanlah sifat dasar kita yang sebenarnya. Untuk itulah Buddha mengajarkan dua jenis kebenaran, yaitu kebenaran relatif dan kebenaran absolut. Jadi Rinpoche mengatakan pembicaraan ini, ya hal yang disebutkan ini adalah mengenai bentuk-bentuk pikiran. Jadi kita tidak perlu menghentikannya, hanya perlu menyadari bahwasanya sifat atau esensi dari bentuk-bentuk pikiran itu sendiri. Okay, so in these things I said, let's try to make some kind of summarize some of the points. First point is to recognize our true nature of mind is Buddha nature. We all have enlightenment nature, that wonderful Dhammakaya enlightenment nature is all the time within us. Our own true reality is nature of Dhammakaya. Yeah? Buddha nature is there. So that's why we can achieve Buddha enlightenment. This is one point, first point. And then second point is how to, the second point is if our nature is enlightenment and lasting happiness and peace and happiness and enlightenment, then why we are suffering? Then the suffering is come from this defilements, obscuration. Then in order to remove this obscuration, then we meditate. So how we meditate? Then simply sit and being aware of our unfabricated nature of mind, unfabricated ordinary mind, simply being aware. The second point, right? Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, ya kenalilah sifat dasar batin tersebut, bahwasanya kita semua memiliki sifat dasar tercerahkan di dalam diri kita, yang disebut sebagai dengan sifat dasar kebuddhaan. Untuk sebab itulah kita bisa mencapai pencerahan. Kemudian yang kedua adalah sifat dasar kita adalah tercerahkan dan memiliki kebahagiaan, kedamaian yang sejati. Namun kenapa kita menderita? Karena halangan-halangan batin atau kekotoran batin. Kemudian yang ketiga, kita bermeditasi. Bagaimana caranya? Ya, melihat dan menaruh kesadaran ya pada batin yang tidak dibuat-buat. Ketika bentuk-bentuk pikiran datang, tidak dengan paksa, tidak memaksa untuk menghentikannya, namun juga tidak membuat bentuk-bentuk pikiran tersebut. Namun secara langsung dapat mengenali atau sadar akan kemunculan dari bentuk-bentuk pikiran tersebut, sehingga bentuk-bentuk pikiran dapat berubah menjadi sifat-sifat dasar yang sebenarnya. Jadi kita menyadari bahwasanya bentuk-bentuk pikiran memiliki sifat dasar ataupun esensi yang sama dengan sifat dasar kita yang sebenarnya. Kemudian tidak peduli seberapa banyaknya bentuk-bentuk pikiran yang datang atau tidak datang, teruslah melanjutkan fokus tersebut pada batin yang tidak dibuat-buat. Okay, so you do that and then sit like don't do it. Try to do it too long, then it's not good. But do it short time, many times. Short. I mean,
depends on yourself. How long is it, like already cannot focus, already very tired, and then kind of still pretending like sitting, meditating, maybe. Like that, don't do like that. And just cut off, and then do something else, something other virtues, But until clear, then if you can sit very clear and focus, no problem, comfortable and clear, 15 minutes, then that's short, or 20 minutes, or even 15 is too far, then 5 minutes, okay, like that. Or maybe if you can sit a few hours, it doesn't matter, no problem, then it's, that means short, short. Short is, it depends on how much you can do, you have to moderate yourself, And if you don't do that, if you just, I have to meditate and then sit, and then it's first very agitated mind is cannot focus, think all kind of things. Finally, kind of mind comes down and then directly go to sleep, and still kind of pretending you're that sitting there, and then kind of hoping that the time go fast, Time go fast, okay, 30 minutes finish, and then tomorrow I'm not going to do it again, So then that's not effective, So, you have to be enjoy, and also you have to know this is most important thing for you. This is finding ultimate reality, true reality for oneself. It's the way to achieve enlightenment, way to see our Dhammakaya true. Jadi lakukan seperti itu, ya, kemudian duduk seperti itu, dan jangan melakukan, cobalah jangan melakukannya terlalu panjang. Lakukan pendek tapi sering, ya, jadi pendek juga tergantung pada masing-masing orang. Jika tidak bisa fokus atau begitu lelah, tidak perlu berpura-pura duduk, jangan melakukan hal demikian, sebaiknya dihentikan dan lakukan kebajikan yang lain. Jika 15 atau 20 menit, ya, waktu itu singkat bagi Anda, namun bisa memiliki kejernihan dan kejelasan, maka silakan lanjutkan. Namun jika 15 sampai 20 menit tersebut juga masih terasa panjang, dan pendek bagi Anda adalah 5 menit, maka itu juga tidak, maka itu juga silakan dilakukan. Tetapi jika bagi Anda 1 jam adalah panjang, adalah pendek, maka silakan juga dilakukan. Jadi waktu pendek atau panjang itu tergantung kepada setiap orang, yang seberapa banyak mereka bisa melakukannya. Jadi jika kita merasa kita harus bermeditasi, namun batin kita merasa jengkel, tidak bisa fokus, dan begitu duduk langsung merasa mengantuk, tapi masih berpura-pura, ya, untuk duduk bermeditasi, berharap waktu cepat berlalu, maka ini bukan latihan yang efektif. Jadi kita perlu merasa enjoy, dan kita harus tahu apa yang penting untuk kita. Kita tahu ini adalah hal yang penting untuk mencapai pencerahan. Jadi harus memiliki pengertian yang seperti itu. Namun jika ini masih terasa sulit, maka silakan lakukan beberapa latihan rondo, termasuk dengan guru yoga, bermeditasi pada 4 sifat tanpa batas, ulas asih kepada semua makhluk, kemudian bermeditasi pada rasa bakti terhadap Buddha dan seluruh guru yang tercerahkan, hingga kita bisa mengeluarkan air mata. Jadi air mata ini keluar bukan karena nonton drama Korea, ya. Jadi air mata yang begitu berharga ini jangan keluar hanya karena nonton film Korea saja. Jadi lebih baik memikirkan makhluk yang berada di 6 alam kehidupan untuk membantu mereka terbebas dari penderitaan. Pikirkan dengan tulus sehingga muncul perasaan yang kuat untuk memberikan manfaat atau membantu mereka keluar dari penderitaan mereka, atau memikirkan mereka guru-guru yang tercerahkan yang telah merealisasi hal ini, kemudian mengikuti mereka, dan cobalah untuk membangkitkan rasa bakti. Jadi seandainya jika para guru tersebut muncul di hadapan kita, namun delusi atau kebodohan kita masih begitu tebal, buatlah doa permohonan, semoga saya bisa terus bertemu dengan guru-guru yang tercerahkan tersebut, sehingga welas asih dan kebijaksanaan saya bisa bangkit. Dan pikirkanlah kualitas-kualitas guru-guru tercerahkan, sehingga membuat
mungkin bulu di tubuh kita semua bisa berdiri merinding, kemudian halangan-halangan bisa pergi berlalu, dan kita bisa melihat realitas yang sebenarnya. Inilah sebabnya guru yoga adalah latihan yang sangat penting. Kemudian sebagian dari kita mengetahui mungkin meditasi sangat bagus untuk penyembuhan supaya tidak stres. Google atau YouTube mengatakan demikian. Tapi ketika kita duduk bermeditasi mungkin kita tidak tahu harus melakukan apa. Kita tidak tahu apakah kita harus menghentikan bentuk-bentuk pikiran ataupun kita harus menyadarinya atau harus bagaimana, kita tidak paham. Ya. Kemudian kita duduk seperti itu dan mengharapkan ada penyembuhan, kemudian baru duduk sebentar kita sudah merasa bosan, akhirnya kita pergi untuk menonton film Korea. Okay, that's just joke. I don't know you're watching film Korea or not. I don't know if film Korea make you cry or not. I'm just joking, yeah. But I heard many people say they watch Korean drama, they cry. And here is so one thing that I'm telling you this thing, it doesn't, I'm not Rinpoche mengatakan beliau hanya bercanda, ya beliau tidak tahu apakah Bapak Ibu menonton drama Korea atau tidak, kalau nonton nangis atau tidak, beliau tidak tahu, tapi banyak orang yang mengatakan demikian. Jadi Rinpoche mengatakan beliau mengatakan hal ini bukan ingin menyatakan bahwasanya beliau tercerahkan, sehingga Bapak Ibu harus mengikuti beliau. Namun di sini Rinpoche mengatakan beliau 100% secara tulus ya mengatakan ini karena beliau menemukan hal ini sangat bermakna, sangat bermanfaat, sehingga menyarankan kita untuk melakukan hal demikian. Jadi beliau menganggap Bapak Ibu adalah teman beliau dan menganggap Bapak Ibu sama pentingnya dengan beliau, sehingga kenapa tidak membagikan hal yang begitu penting ini kepada Bapak Ibu. But also not just I'm saying this actually comes from teachings, all that teachings of the also enlightened gurus said like that. I'm going to tell you a short story. I think that story is one of the 84 Mahasiddhas. I think it's in Tibetan called this Mahasiddha is called Shendipa. I think. Anyway, that Mahasiddha, that Shendipa was a scholar, one of the greatest scholar master. He was traveling and he saw in a kampong with a farmer, farmer is working, digging the land with this, what do you call this? Changkul, yeah, changkul, yeah, with the changkul. And then this Pandita, this master, told the farmer, what would be nice if I think your awareness, wisdom awareness, and of Changkul, digging on I think on nature of mind, digging on nature of mind or something like that. Yeah, but this stanza, I don't remember clear what it says. Something like that would be nice. He just said one stanza like that. And then he left. But this farmer took it very serious. Now he was digging with the Changkul whole day, so many years. While he was digging Changkul, he took example, this Changkul is as that awareness of discriminating awareness, wisdom, that is digging on the nature of mind or something like that. Farm is like a nature of mind. He did like he actually, which means he meditated on unfabricated nature of mind with this wisdom awareness like that. And a few years later, he achieved higher realization. Bodhisattva level. Jadi Rinpoche mengatakan apa yang beliau katakan juga bukan kata-kata beliau sendiri, namun semua itu datang dari
pengajaran-pengajaran dan semua guru mengatakan hal demikian. Jadi ada sebuah cerita tentang 84 mahasida, salah satu dari 84 mahasida ini ya. Ada seorang yang terpelajar di sana di sebuah kampung adalah seorang petani dan setiap harinya mencangkul ya atau menggali tanah dengan cangkulnya. Kemudian seorang master ya seorang master lewat pada saat itu dan mengatakan akan jauh lebih baik jika dirimu mencangkul ataupun dirimu menggali sifat dasar dirimu sendiri. Dan orang yang mencangkul setiap hari ini mendengarkan nasihat tersebut dan menganggap serius nasihat tersebut. Jadi setiap ia mencangkul panah, ia melatih juga ya batinnya bagaimana mencangkul sifat dasar batinnya. Jadi beliau setiap melakukan penggalian tanah mencangkul, beliau bermeditasi pada batin yang tidak dibuat-buat. Kemudian beberapa tahun kemudian orang yang mencangkul setiap hari tersebut mencapai tingkat bodhisattva, memiliki kekuatan batin sehingga bisa tiba dari satu kota ke kota yang lain dengan sangat cepat. Kemudian ia berpikir untuk mengunjungi gurunya tersebut ya, dan beliau bisa mengunjungi gurunya dengan begitu cepat. Dan gurunya sudah berusia begitu tua, bahkan tidak bisa lagi melihat dengan jelas. Ketika ia tiba, gurunya bertanya, "Siapa Anda?" Dan ia mengatakan bahwasanya saya adalah siswamu. Gurunya bertanya balik, "Siswa yang mana?" Jadi sang siswa mengatakan, "Dulu Anda datang ke perkebunan saya, kemudian memberikan saya nasihat tentang mencangkul atau menggali sifat dasar dari batin saya. Kemudian saya melatih hal tersebut dan saya mendapatkan pencapaian dan saya datang untuk berterima kasih." Kemudian sang guru mengatakan dirinya sendiri tidak mencapai apa-apa. Jadi gurunya meminta siswa ini untuk mengajarkannya kembali tentang apa yang dulu ia ajarkan. Dan siswa ini mengajarkan hal tersebut kepada gurunya. Jadi gurunya begitu lama, sekian lama tidak mendapatkan pencapaian apapun, namun masih termasuk ke dalam kategori orang yang terpelajar. Kemudian sang siswa mengajarkan kembali instruksi-instruksi tersebut, kemudian sang guru bermeditasi pada instruksi tersebut hingga akhirnya mencapai pencerahan. Jadi Rinpoche mengatakan beliau mengharapkan demikian ya, beliau mengajarkannya kepada kita berlatih dan mungkin kita mencapai pencerahan dan kita ajarkan kembali ke Rinpoche. That is the plan, yeah. That is the plan. Investment. He invested only one student, but so many of them. Investment. Oh, so now we are talking about actually is Buddha nature. So Buddha nature is our true nature of ourselves. That is completely enlightenment nature. That nature is so Buddha nature. Anyway, why then continue here is why Buddha taught Buddha nature about Buddha nature. This true nature, Buddha nature, Tathagata Garbha, and the end later part of his teachings. Why he didn't teach earlier, and why in the end or later part of the teachings he teach that is so if we ask questions, then Buddha taught because first thing is if we don't know we have Buddha nature, we don't encourage to achieve enlightenment. We don't know even this is possible. Rinpoche mengatakan ya itu adalah sebuah rencana investasi ya. Jadi guru yang tadi menginvestasikan kepada satu siswa, dengan Rinpoche menginvestasikan kepada banyak siswa. Jadi apa yang sedang kita bicarakan adalah tentang sifat dasar kebuddhaan yang merupakan sifat dasar kita yang sebenarnya.
Namun mengapa Buddha mengajarkan hal ini tentang sifat dasar kebuddhaan atau tata gata garba di bagian terakhir? Kenapa tidak mengajarkannya di bagian awal? Kenapa harus di bagian akhir? Jawabannya adalah Buddha telah mengajarkan hal ini agar kita mengetahui bahwasanya kita memiliki sifat dasar kebuddhaan ini. Jika kita tidak tahu kita memiliki sifat dasar ini, bahkan kita tidak tahu ada kemungkinan bagi kita untuk mencapai pencerahan, maka kita tidak akan terinspirasi untuk bergerak dan mencapai pencerahan. Kemudian alasan yang lainnya adalah ketika kita memiliki sedikit realisasi kita mencapai satu pencapaian, mungkin kita akan merasa sombong dan berpikir bahwasanya kita lebih baik dari orang lain. Jadi dengan mengajarkan bahwasanya setiap makhluk memiliki sifat dasar kebuddhaan, setiap makhluk pada esensinya atau pada dasarnya adalah seorang Buddha, maka kita tidak akan memandang rendah orang lain atau makhluk lain. Jadi inilah sebabnya kita harus mengerti dan memahami bahwasanya semua makhluk adalah Buddha. Jadi jangan memandang diri kita lebih baik dari orang lain atau memandang diri kita orang lain lebih rendah daripada diri kita. Okay, then also then we don't know if the Buddha not mentioned, we don't know the suffering and the causes of suffering. These are the temporary, not true reality of our suffering. This is removable, something that we can be actually free from this thing. These are the temporary, advantageous kind of thing. Jadi jika kita tidak tahu penderitaan dan sebab penderitaan itu adalah sementara, kemudian kita tidak tahu juga kita bisa terbebas dari hal tersebut, kita tidak tahu realita yang sebenarnya adalah kebahagiaan abadi, kedamaian adalah bagian dari sifat dasar kita. Jika kita tidak tahu hal-hal demikian, maka kita tidak akan pernah bisa merealisasi hal tersebut. Jadi ini adalah alasan yang lainnya. Because of that, then if you don't know that, then oneself attached to oneself means oneself attached to these aggregates of the form, feeling, perception, formation, and all that. That's thinking as me, like that, and then me is superior than others, or some kind of superiority, some kind of grasping attachment, then that bonds into samsara, and then furthermore circle, endless circle into the samsara, and then becomes and so on. Then actually here later we read in text that the five faults. In order to prevent these 5 faults, or in order to clear these 5 mistakes, then Buddha taught Buddha nature in the end. Beginning didn't teach because cannot understand. Beginning step by step, first like easier things, step by step. Then later, then Buddha taught the definitive meaning, ultimate meaning, deepest meaning, and so on. Then some of scholars said they understood like this. If Buddha taught this Buddha nature in order to prevent these 5 faults, which means Buddha nature is not literally is a true thing, but it's Buddha just taught this for reason, like that. Jadi karena demikian, jika kita tidak mengetahui tentang hal ini, tentang sifat dasar kebuddhaan ini, maka seseorang akan melekat terhadap kelompok-kelompok indrawi seperti bentuk, perasaan, pencerapan dan sebagainya. Kemudian melekat pada konsep diri, kemudian terjebak lagi ke dalam samsara. Jadi inilah sebabnya nanti di teks selanjutnya kita bisa membaca tentang 5 kesalahan ya. Jadi Buddha ada mengajarkan tentang sifat dasar, alasan mengapa diajarkannya sifat dasar kebuddhaan ini pada bagian akhir.
Jadi tidak diajarkan pada bagian awal karena tidak dapat memahami, jadi perlu perlahan demi perlahan ya. Dan biasanya pengajaran Buddha dimengerti dalam dua makna, yaitu yang pertama adalah makna definitif dan yang kedua adalah makna sejati. Jadi beberapa orang terpelajar yang mengerti, mereka mengatakan Buddha mengajarkan sifat dasar kebuddhaan ini ya, dikarenakan alasan-alasan tertentu. Namun sifat dasar kebuddhaan ini bukanlah hal yang sebenarnya. Jadi pernyataan tersebut dibantah oleh Karmapa yang ke-8. Beliau berkata bukan demikian. Jadi Buddha mengajarkan sifat dasar according to Betul. Jadi jika kita tidak memiliki sifat dasar kebuddhaan ini, kenapa kita mengikuti saran-sarannya untuk mencapai kebuddhaan? Karena kalau tidak ada sifat ini, pasti tidak bisa mencapai. Tidak ada alasan untuk mencapai kebuddhaan karena tidak memiliki sifat dasar kebuddhaan ini. Namun di sini dikatakan bosnya, nanti di kitab komentar jika dibaca kita akan melihat ya, mengapa Buddha mengajarkan sifat dasar kebuddhaan ini bukan karena alasan-alasan tertentu. Jadi dikatakan sifat dasar kebuddhaan yang diajarkan oleh Buddha kebanyakan dipahami sebagai makna definitif. Namun maknanya sebenarnya di sini dikatakan setiap makhluk memiliki sifat dasar kebuddhaan. Saya nggak paham ya, saya nggak bisa mendengar begitu jelas. Nanti dibaca sendiri di kitab komentar. Okay, now I'm going to read the rest of reading transmission long, yeah. 我们这些把人们三千块钱我就拿出去，所以了没有了，全是了，特别是小学的时候，这些没得这个，四十了么多不就为啥这些为啥了，全是了，全是我的确实我的这些了，我就说也给我就是来，他们这当一阵是我10年来上班的累积了，就在我这要他们的，所以过了过的说，difficult to see. Chada danda, manda de, kunda chada bachada, tongam, tongam, lampang, madata thabisala temba yi, tima namgo pema yi, boso peni, rapte de nyo mo bumjini yawa chewa thayin de. Tindu dan ki china da da jula bala dena rinpachi rinpachi da nida chida nida niji ma tani chidra pema dabje dundu chuna yiga da china gawa mewa doja gawa deje chida soja dhamma ne shinde tu de don de da deje don je 대시 시다 제외는 일로 동어 제버제 제들 대소 대소 님보니 주로 분배 제바다 대시 님보 돈도 마리 공이 부치티 제들 민자 메투 대시 자다 제나지 더버템비 주 이치를 kun에 다와 미잔자 jidra nani dipana meshi teme toto teji chenla ranjini mari pancha sayi dip jidra nyuso rimjewe sabashumba choba to teji teni tongpa namne dobra je papi lamna ta dewa lenji sojimbo jena je gomba ishi pancha na Kosho tanto chombara ten sadu ladi timani ngabu tima tanto cho ngabu chanda me tobi shen ba mimba shi sazim jende timana sanda kwenji shi de dani chembo doji de tingin zinji shomja yi se te tara chaso tima gope maso Bemalaso Tada Cho Bemalaso Tada Deyi Raji Chukuta Deshini Dari Jade Teni Pesu Chidani Ngana Jini Shebracha Jite
Chuku namni shijate chui shinde timeda te jitu sabada naso suni tomba wo jitende pi jitende dila peni mami pe tenshi nyeba nida dawa nida tenba ye tamu samu tsu teni dansi ruchi pa shinde namba naso tsu teni naso bumni shi she cha Rangshi juwa meba da geta nambar tabi che teshi nyin tu ser jin ni suda tsombar jeba yin tetan ribu shin shin du ri ni namni she ja te tome rangshi ni ba ta yanda lawa cho nyi tu rindu nile sanji ji kusu doban doba ye tambo kuni tambo de nipa yin chima nyi ngu nyi kun zepa ne rinche kunda sheja de rangshi chi ne chemi da yunde rinche te che che jesi che de che zolo kola ju shi nu su ku ni su nyi chi ne rangshi chi tuba sir ji su da bu rangchana ji toda de tabani ji tongja yin chimi nimi ji go bawa mimi bene towa me dala soja ji ma chaba chaba choza me yanda nila yanda da yanda tona number 2 nami ji bi tsini ji lobu kanji tagi kamto ki nami mi bi tsini ji lami ji tongwa yin tinda milo ji shi dedo de shi jada ji namgo tongba shi soni yandere jana simji la sanji nimbo yaji jite song Simshu Simjin Men La Nyeba Ta Yanda Menzi Yanda Chula Kuru Ta Cha Hlabi Chunga Kanda La Yeba Teda Tebon Tundi Song Nyomo Tinda Chawa Lene Milono Joji Nyomo Lene Nam Pumo Juma Trubashi Ngani Tetra Namsha Ba Laya Lami Junduni Nipa Ngada Pongi Ji Kamyuni Ji Temba Yin Tetra Teni Mata Badala Nipi Nipa Yin Sini Shumanga Jila Janji Simni Jimi Ji Kala Janji Simji Bedani Choji Lomana Janji Simma Jibala Mimi Dujira Duji Teta Simba Telani Yanda Shiba Mijiwa Tena Yanda Minzi Ji Yanda Tuni Rimi Ji Chuma Lobuwa Ni Ji Simji Juda Yanda Ma Yanda Nyede dame ba yunde raji taba yanda me be nyede je yanda yunde kunde le de da da zinje je song tong chamba te min juru ditr teni to bole choda da ba je da shira yi je je chunga je je de le ne kana ma de me so da chumi yunde de da da simje chong jam le sanje ni ne nyu tu to Teba Chumu Jumlami Teju Konjo Giri Nambre Yewale Tishibi Nimbu Te Kap Nimbu Kap Te Tambu Wo. So this last time we study nine examples of how our Buddha nature is obscured, right? And the obscurations gradually how purified. That is 9 examples, have 9 different examples, gradually purify. And last example is the Buddha body, Buddha statue, statue, golden statue. Oh no, last example is the gold under the underneath the dirt. That is last example. For example, even a Bodhisattva, 10th Bhumi has some kind of a cognitive, very subtle obscuration. That's why not they are completely enlightened. That obscuration is like dirt, but then Buddha nature is like gold. And finally, if that dirt is removed, then gold
its nature is never changed, is revealed. Similarly, when the obscuration finally, Vajra Samadhi like Samadhi, Vajra like Samadhi, Buddha sit under the Bodhi tree. When you become a Buddha under the Bodhi tree, in that Samadhi is removed, final, last, very subtle obscuration, then removed, and then Buddha nature is clearly revealed, then Dhammakaya is achieved, and so on. So these are the 9 examples. After the 9 examples, mentioned who has 9 examples, who are the 9 obscurations. These are the obscurations of 3 poisons, with 3 poisons, active, very active 3 poisons, very less active 3 poisons, and then arhats have some kind of a subtle ignorance, and then bodhisattvas also have some tendencies of this ignorance, cognitive obscurations, and those are the people, beings who has obscuration, and what are the obscuration to mention here. This we didn't have time to go through one by one of the stanza, but I just read the reading transmission, and then after that mentioned the nature of, then we achieve Dharmakaya, and then a little bit of a mention of what is Dhammakaya like here. But later chapters also more detail will explain about the Dhammakaya. And then here mentioned what is the essence of what is Buddha nature. Nothing to need to be removed, nothing to be added. Truth. Look at the truth, and you see truth. That is then you are liberated at the same time. Jadi beberapa sesi yang lalu kita sudah mempelajari tentang 9 contoh dan bagaimana secara bertahap bisa mempurifikasi sifat dasar kebuddhaan tersebut. Jadi contoh terakhir dari ke-9 contoh tersebut adalah emas yang berada yang tertutup oleh kotoran. Jadi bahkan seorang bodhisattva yang berada di bumi ke-10 memiliki halangan kognitif yang begitu halus sehingga tidak dapat mencapai pencerahan. Ketika kotoran, jadi itulah yang dimaksud sebagai kotoran. Ketika kotoran tersebut dihilangkan, maka sifat dasar dari emas akan terungkap. Jadi sama seperti Buddha yang duduk pada kondisi samadhi bagai wajra yang menghilangkan segala halangan-halangan batin hingga yang terhalus, maka Dharmakaya tercapai. Kemudian siapa saja yang memiliki 9 halangan batin tersebut, ya, jadi 3 halangan pertama yang disebut sebagai 3 racun yang aktif, kemudian yang sedikit aktif, ya, kemudian arahat yang memiliki ketidaktahuan atau kebodohan yang begitu halus, kemudian bodhisattva yang memiliki halangan kognitif yang halus disampaikan di dalam ajaran tersebut. Kemudian kita tidak punya waktu untuk menjelaskan satu persatu ya dari ayat tersebut, namun Rinpoche sudah memberikan transmisi secara keseluruhan. Kemudian di dalamnya juga disampaikan tentang pencapaian Dharmakaya dan apa itu Dharmakaya, dan di bab terakhir dijelaskan lebih mendalam tentang Dharmakaya ini. Jadi yang sebenarnya adalah tidak ada yang perlu ditambah atau tidak ada yang perlu dihilangkan, hanya melihat pada kebenaran itu sendiri, maka pada saat yang sama itu terbebaskan. Di ayat selanjutnya dijelaskan kenapa Buddha mengajarkan ajaran ini di siklus pengajaran yang terakhir. Ada 5 alasan. Kemudian kenapa itu diajarkan, ya, karena ketika kita mendengar sifat dasar kebuddhaan ini, kita menjadi tertarik dan kita menjadi bersemangat untuk mencapai kebuddhaan dan memiliki welas asih kepada semua makhluk jauh lebih tulus, ya. Kemudian kita juga menjadi mengerti penderitaan dan sebab penderitaan sifatnya adalah sementara dan bisa dihilangkan.
Kemudian kita mengerti pencerahan, kebijaksanaan, dan welas asih adalah sifat sejati dari diri kita yang sebenarnya, dan itu tidak perlu dibuat-buat. Jadi kita tidak lagi melekat terhadap hal-hal yang salah yang pada biasanya kita berpikir bahwasanya tubuh, perasaan, kemudian ide-ide, konsep-konsep, persepsi, kita melekat pada hal tersebut, menganggapnya benar-benar ada dan seakan-akan itu berwujud, ya. Setelah kita mempelajari hal ini, kita menjadi jelas akan bahwasanya ini tidak memiliki wujud yang nyata. Kemudian jika kita memiliki pandangan bahwasanya diri ini bukanlah tubuh dan juga bukanlah batin, namun adalah jiwa yang kekal, ini adalah pandangan yang juga salah. Jadi dengan mempelajari hal ini, kita mengerti dengan benar tentang sifat dasar sifat dasar kita yang sebenarnya, yang merupakan sifat dasar Kebuddhaan, yang bukan hal yang berwujud melampaui hal-hal ini, dan merupakan sifat dasar batin kilau bercahaya. Kemudian kita juga mempelajari tentang bagaimana untuk bermeditasi seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian kita bisa melatih 6 paramita atau 6 kesempurnaan dengan rajin. Cobalah untuk mengikuti 6 paramita ini sehingga kita bisa segera mencapai Dharma kaya. Jadi ini adalah wajra poin yang keempat. Kemudian wajra poin yang kelima adalah tentang apa itu Buddha. Kemudian wajra poin yang keenam adalah tentang kualitas, ya, apa itu kualitas ataupun kekuatan yang dimiliki oleh seorang Buddha. Kemudian pada wajra poin ketujuh dijelaskan apa yang dilakukan oleh Buddha, atau bahasa lainnya adalah ketika kita mencapai kebuddhaan, apa yang dapat kita lakukan. Jadi ketiga wajra poin yang terakhir tidak bisa kita bahas di pertemuan ini, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, jadi kita akan libur. Yeah, this commentary is on, we finish until page 182, ya. Jadi kita sudah menyelesaikan sampai halaman 182. Next year when I come and then ask you where we are, which page number? Maybe some of you are like enlightened already. I don't care, I achieve enlightenment already. I meditate, I'm enlightened already, I don't care where page number is. Jadi Rinpoche mengatakan tahun depan akan ditanya, ya, kita sudah sampai di halaman berapa. Mungkin nanti tahun depan beberapa dari kita sudah tercerahkan dan kita akan mengatakan, oh saya tidak peduli lagi lah sudah halaman berapa, saya sudah tercerahkan. Okay, that's finish for today. Maybe one question. What time is now? 9 something? 9:15. 9:15. One question, one or two questions. Satu atau dua pertanyaan. Ketiga has another one. Mistake and then we regret that. People say the bad karma will be like reduced because you regret. But how if we already regret it, but in the future we have the condition that suddenly we have to do the same mistake. We don't want that the condition will make us to do the same mistake, but we already regret about that. That how it's about the karma is that we stop in that level. Or how? What is the karma if we regret but we do it again? Okay, so first of all, future
regret. You cannot regret for future. Regret is about the past. If future regret, Jadi then you are yang doing disebut this sebagai again, that doesn't menyesal mean regret. adalah kita menyesali perbuatan dan menyesali perbuatan kita dan berusaha di masa yang akan datang kita tidak akan melakukannya lagi. Jadi kalau di masa yang mendatang kita masih melakukannya lagi, artinya itu bukan penyesalan. Sama seperti misalnya Rinpoche memberikan contoh, saya memukul orang, kemudian saya meminta maaf. Setelah minta maaf, benar-benar minta maaf, terus dipukul lagi orangnya. Maka itu bukan penyesalan. Itu artinya hanya di mulut saja yang mengatakan minta maaf dan menyesal. Jadi ketika kita tahu itu adalah sebuah kesalahan, kemudian kita menyesalinya, mungkin di masa yang akan datang ya atau di waktu yang akan datang kita akan berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Dan misalnya jika kita berada dalam satu situasi atau kondisi di mana kita terpaksa harus melakukan hal tersebut dan kita memiliki keraguan, kita merasa ragu ya, kita merasa ragu untuk melakukannya, tapi kita dipaksa untuk melakukannya atau terpaksa melakukan hal ini. Jadi Rinpoche mengatakan rasa ragu ini adalah baik, artinya kita tahu, kita tak menyadari ini adalah tidak seharusnya kita lakukan ya. Tapi bukan berarti karma berhenti di situ. Jadi selama kita masih melakukan hal tersebut, maka karmanya ada. Sama seperti kita membunuh, kita tahu tidak baik ya, tidak boleh dilakukan, tapi ada satu situasi di mana kita harus terpaksa membunuh. Namun kita melakukannya dengan rasa penuh keraguan, rasa kemudian kita merasa bersalah dan kita mengetahui itu adalah sebuah kesalahan. Tentu dua orang yang berbeda, misalnya membunuh, satu dengan merasa bersalah, kemudian dipenuhi dia tahu itu adalah sebuah kesalahan, maka tentu karmanya menjadi lebih ringan, tapi tetap memiliki karma yang tetap ada karmanya, tapi dengan level yang berbeda, karena satu melakukannya dengan rasa penuh keraguan dan tahu itu adalah hal yang salah. Satu pertanyaan lagi kalau ada, ya silakan. So it's mentioned that to achieve, sih tadi di awal kan ya. Maksudnya orang kok mencapai Buddha, walau mencapai kebahagiaan sejati. Oh yeah. Okay. So in order to attain enlightenment, we need to have unconditional compassion. And then it means like you have equanimity, or you balance your compassion because it's unconditional. You don't choose. But as a householder, most of a householder, especially being a mom, of course you will, family is your priority. It means like you unconditional anymore because you have your priority, family first. So is that possible? Pertanyaan, apakah mungkin ya rumah tangga bisa mencapai pencerahan? Karena tidak bisa memiliki unconditional compassion. Betul ya? Jadi, is that possible for a householder to attain enlightenment? Because it's difficult to have unconditional compassion. No. Not only it's difficult to have unconditional compassion,
But it's difficult to have anything that cause of enlightenment. All of them, 6 parameters. All of them 6 parameters. Not easy. That's why we have to train many lifetimes, probably. Yeah, many lifetimes. Doesn't mean this lifetime your household. Doesn't mean another lifetime. Yes. That's one thing. Anyway, many lifetimes. But another thing is household unconditional love means love is not limited. Your love very deep and very can extend to all limitless beings. Sincere love. So that is. Jadi Rinpoche mengatakan bukan hanya sulit mengembangkan welas asih tanpa syarat, tapi untuk melakukan keseluruhan 6 paramita semuanya sulit. Jadi ini membutuhkan latihan ataupun perlu dilatih babnya kehidupan. Jadi bukan berarti sekarang kita terlahir sebagai rumah tangga, kemudian kelahiran berikutnya akan tetap sama. Ya, jadi di sini yang dimaksud sebagai welas asih atau cinta kasih tanpa syarat adalah artinya tidak memiliki cinta kasih atau welas asih kita tidak ada batasnya, kemudian mendalam dan dapat diberikan kepada makhluk yang juga jumlahnya tanpa batas. Ini bukan berarti kita hanya bisa mencintai atau mengasihi 1 atau 2, 3 makhluk sehingga kita tidak bisa menyayangi ataupun mengasihi makhluk lainnya. Bukan seperti itu. Jadi bahkan mencintai hanya kepada keluarga saja tidaklah cukup. Terkadang rasa cinta ataupun kasih sayang yang kita berikan kepada keluarga di dalamnya memiliki kemelekatan atau rasa sombong. Mungkin kita berpikir karena saya makanya begini ataupun ada kemelekatan di dalamnya. Jadi cinta kasih atau welas asih yang dimaksud di sini adalah dengan tulus peduli kepada kesejahteraan makhluk lain. Ini artinya kita bisa mencintai atau menyayangi semua makhluk, termasuk juga keluarga kita. Tentu saja kadang-kadang kita dihadapkan pada kondisi di mana harus mendahulukan keluarga. Namun ini adalah karena kita memiliki tanggung jawab. Mungkin karena keluarga dekat dengan kita, makanya kita memiliki tanggung jawab. Sedangkan makhluk lain jaraknya begitu jauh, kita tidak bisa berbuat banyak untuk mereka. Namun karena kita memiliki keluarga, maka kita harus mengambil tanggung jawab tersebut, dan bukan berarti kita tidak bisa mengasihi ataupun mencintai makhluk lainnya tanpa syarat. Jadi jika kita dengan tulus menyayangi keluarga, ini juga dapat dipergunakan sebagai contoh atau sebagai latihan kita untuk mengembangkan rasa cinta kasih dan kasih sayang ini lebih luas. Jadi misalnya saya mencintai anak saya mencintai ibu saya. Sekarang karena itu saya tahu apa itu cinta kasih dan welas asih yang sebenarnya, maka saya akan melakukan hal yang sama, memberikan cinta kasih dan welas asih yang sama kepada semua makhluk. Equanimity is, you can do 2 ways to equanimity. First, you love 2 persons, right? 2 persons, your son and your mother, and you don't love anybody else. So now equanimity means make equal. There's 2 ways to make equal. You don't love your son and mother anymore, then equal become no. You don't love anybody, so equanimity becomes. Another way is you love mother and son, you love still same care and love, but you can other sentient beings. Maybe it's very difficult for us to make equally anyway. No need to worry, but still kind of closely care, sincerely care, like I. Baik, jadi ada 2 cara ya keseimbangan batin. Yang pertama adalah kita mencintai 2 orang, mengasihi 2 orang, yaitu anak dan ibu kita. Kemudian kita tidak bisa mencintai orang lain lagi, hanya bisa 2 orang. Atau kita
tidak perlu karena kita tidak bisa mencintai orang lain, maka kita juga tidak bisa mencintai anak dan ibu kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita mencintai anak dan ibu kita, dan kita pada saat yang sama kita juga bisa mencintai makhluk lainnya ya, dengan tulus. Jadi kita memiliki kepedulian yang tulus kepada semua makhluk, sama seperti kita memiliki kepedulian kepada anak dan ibu kita. Jadi bahkan kadang rasa kita mengasihi dan mencintai ibu kita ya karena mereka adalah ibu kita. Biasanya kita selalu lebih mencintai diri kita sendiri dulu. Itu biasanya. Jadi ini harus dilatih secara perlahan ya. Jadi latihan bodhisattva ini dilatih seperti itu secara perlahan sehingga akan semakin mudah dan semakin mudah. Jadi saya peduli kepada semua makhluk seperti saya peduli kepada diri saya sendiri. Tentu saja kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi diri kita sendiri. Kalau kita tidak peduli kepada diri kita sendiri, siapa yang akan peduli kepada diri kita? Jadi bukan berarti kita peduli kepada orang lain sehingga kita menjadi tidak peduli dengan diri sendiri. Ya, jadi mencintai makhluk lain bukan berarti membuat kita tidak peduli kepada diri kita sendiri. Oh, actually before is talk about unconditional love and not equanimity. I think I said the wrong thing. Anyway, last part I kind of said equanimity. Unconditional love anyway to loving family is help only. Doesn't mean it's loving family become obstacle for unconditional love.